Setelah kalian membuka channel, silahkan kalian klik dan diklik juga gambar lonceng. Nah, kemudian kita pilih ini lonceng yang menyala, supaya tidak ketinggalan kalau saya upload materi. Jangan lupa juga kalian kasih like, kemudian bisa di share. Dan setelah itu, kalau punya pengalaman telah melihat menonton video ini, kalian berikan komentar di sini ya. Demikian, mudah-mudahan kalian dapat memahami. Terima kasih. Nah, min ini hanya memberi arti arahnya ke kiri. Kali ini Bapak akan menjelaskan, memperkenalkan alat-alat laboratorium IPA dan sekaligus nanti cara menggunakannya. Baiklah, kita mulai. Ini alatnya sudah pada saya toto di sini ya, berjejeran di sini. Yang pertama ini alat ukur panjang, yaitu berupa mistar. Kemudian yang kedua ini ada jangka sorong ya, jangka sorong. Ini jangkanya bisa disorong-sorong ya, jadi namanya jangka sorong ya. Ini kita kenalkan dulu jangka sorong. Kemudian yang ketiga ada ini namanya micrometer screw, putar ke depan begini maupun ke belakang, karena namanya adalah micrometer screw. Nah, nanti penggunaannya nanti ya, kita kenalan dulu. Oke, sudah ya alat ukur panjang. Ini ada 3 yang kita sediakan. Berikutnya sekarang alat ukur massa. Alat ukur massa ada ini. Nah, ini yang pertama ini namanya adalah neraca ya, neraca karena lengannya ada 4 ini ya, ada 4 ini, 1 2 3 4. Nah, makanya namanya neraca 4 lengan, neraca 4 lengan. Kemudian selain mengukur massa pakai neraca 4 lengan, bisa juga pakai ini namanya neraca pegas ya, neraca pegas. Ini bisa dipakai untuk mengukur berat maupun massa ya. Ini pakai pegas sistemnya. Itu alat ukur massa. Kemudian yang berikutnya adalah alat ukur waktu. Ini stopwatch ya, stopwatch. Nah, ini stopwatch. Nah, ini stopwatch. Oke, stop dulu. Berikutnya alat ukur suhu. Nah, ini alat ukur suhu. Ini tinggal dibuka. Nah, ini termometer. Ini warnanya merah, ini cairannya. Ini menggunakan cairan alkohol yang warnanya merah. Nah, ini juga termometer. Ini menggunakan cairan warnanya mengkilap ini. Ini ya, warnanya mengkilap. Nah, ini cairannya raksa. Nah, ini ya termometer untuk mengukur suhu. Berikutnya ini ada namanya gelas ukur, nih yang besar, ini yang kecil. Ya, ini namanya gelas ukur. Gelas yang ada ukurannya, ini ada ukurannya. Ini gelas ukur. Ada juga yang kecil ini. Oke, gelas ukur. Kemudian sekarang alat untuk kimia ya. Nah, untuk kimia ini misalkan alat untuk memanaskan air. Nah, ini ada yang pertama, ini pembakar spiritus ya, pembakar spiritus. Nah, untuk pembakarnya. Kemudian lagi setelah alat pembakar juga ada ini yang namanya kaki 3. Kaki 3. Setelah itu ini kawat kasa, kawat kasa. Kemudian di sini ada gelas, gelas kimia ini ya, gelas kimia atau namanya beker gelas, gelas beker ya. Nah, untuk tempat airnya. Kemudian ada juga di sini ada pengaduk ya, pengaduk. Nah, kemudian ini ada pipet tetes. Sekarang yang ini ya, ini namanya Erlenmeyer
Erlenmeyer itu bisa ditutup ya, bisa ada tutupnya juga. Tutupnya ini tutupnya Erlenmeyer, ditutupkan di sini ya. Ini namanya sumbat karet, lubang satu, ada tidak berlubang, ada juga yang berlubang dua. Ini sumbat karet ya, sumbat karet untuk menyumbat ini Erlenmeyer. Kemudian dilengkapi juga dengan ini corong gelas. Biasanya corong gelas juga selain untuk memindahkan cairan juga dilengkapi ini juga, ini namanya kertas saring untuk menyaring, taruh di corong gini ya. Oke, kita singkirkan. Kemudian alat berikutnya ada, tadi ada pipet tetes ini ya, sekarang ada plat tetes, ini plat tetes. Kemudian ada ini alu, ini lumpangnya ya. Kemudian ini pinggan penguap ya, untuk menguapkan larutan garam misalkan ya. Oke, sekarang sampai di sini, sampai ini. Sekarang ini ada tabung reaksi. Ini tabung reaksi, ada yang kecil ada yang besar. Nah, ini ada juga ini penjepitnya tabung. Penjepitnya begini. Untuk kalau mau memanaskan pakai pegangan ini ya, penjepit. Oke, kalau ada cairannya berarti gini naruhnya. Kalau nggak ada cairannya berarti ditaruh di sini ya, raknya. Ini rak tabung reaksi yang ini ya, rak tabung reaksi. Ini yang untuk yang ada isinya ditaruh di sini, kalau nggak ada isinya ditaruh di yang sini. Nah, ini tinggal masukkan. Nah, begitu. Oke, kiranya itu alat-alat laborat yang perlu kita ketahui, khususnya untuk siswa-siswi SMP ya. Masih ada satu ini nanti di kelas 9, ini alat ukur kuat arus juga ya, kuat arus. Oke, kita akan belajar mengukur menggunakan alat-alat laboratorium IPA. Yang pertama, ini bentuknya kubus ya, namanya benda ini teratur bentuknya. Benda yang bentuknya teratur, untuk mengukur volumenya kan cukup menggunakan mistar ya, cukup menggunakan mistar, diukur panjangnya, lebarnya, dan tingginya, kemudian dikalikan. Volumenya adalah panjang kali lebar kali tinggi. Mudah ya. Tapi sekarang kalau ada benda yang tidak teratur, misalkan kerikil atau batu atau plastisin seperti ini, nah ini kan susah ya mengukur volumenya. Nah, caranya mengukur yaitu harus dengan menggunakan namanya alat ini. Nah, apa ini? Alat laboratorium ini namanya adalah gelas ukur. Jadi caranya pertama kita siapkan gelas ukurnya, kemudian kita isi gelas ukurnya dengan air ya, kita isi dengan air ya. Misalkan kita isi air ini, kita masukkan sembarang ya, yang penting nanti kita catat. Nah, setelah kita masukkan air sembarang, yang penting kita catat volumenya sebagai volume mula-mula ya. Kita lihat di sini menunjukkan angka 100 ya, 100. Ini kan ada jerat 100 itu ya. Yang jerat atasnya itu 110, atasnya lagi 120 ya. Nah, itu kemudian setelah kita ini berarti kita anggap sebagai volume awal atau V1. Kita katakan ini V1 sama dengan 100 ya, 100. Kemudian kita yang ketiga ya, berarti kita celupkan plastisinya sampai tenggelam semua ya. Oh, gini ya, sampai tenggelam semua. Kemudian kita lihat lagi angkanya yang ditunjukkan sekarang berapa. Sekarang kan 120 lebih ya. Antara 120 dan 140 itu 130. Nah, ini satu jeratnya nilainya naiknya 2 ya, satu jerat ya. Ini 130-nya kurang 2
kurang 2 goresan ya, kurang 2 garis ya. Berarti 130 kalau 2 garis, 1 garisnya nilainya 2. Ya, nilainya 2. Karena apa? Karena dari 120 ke 130 itu ada 5 garis, maka nilainya 1 garis itu 2. Ya kan, 2. Kalau 2 garis berarti nilainya 4. Nah, ini 130 tapi kurang 2 garis, maka 130 kurangi 4 ya. Jadinya 126. 126. Itu sebagai, kita tulis sebagai V2. Jadi V2-nya adalah 126. Ya, ingat ya, tadi V1-nya berapa? 100. V2-nya 126. Nah, yang keempat berarti barulah ketemu bahwa volume plastisin ini adalah volume yang kedua, V yang kedua ya, V2 kurangi V1. V2-nya tadi 126 kurangi 100. Nah, maka ketemunya volumenya adalah 26. Satuan apa? Satuannya mililiter. Itu ya caranya menggunakan atau caranya mengukur benda yang tidak teratur bentuknya. Oke. Baik, sekarang kita akan belajar caranya mengukur suhu air ya. Oke. Caranya mengukur suhu air yang dipanaskan. Nah, alat-alat yang dibutuhkan untuk memanaskan air yang pertama, nah ini namanya pembakar spiritus. Pembakar spiritus ya. Oke. Kemudian yang kedua alatnya adalah, nah ini kaki 3 taruh di atasnya. Oke. Ini kemudian kawat kasa taruh di atasnya. Oke. Nah, kemudian ini gelas kimia atau gelas beker, kita sudah tak kasih air ini ya. Nah, sudah ada airnya, kita taruh di atasnya. Oke. Apakah sudah cukup ini? Nah, belum. Berarti kita butuh apa untuk menyalakan? Kita butuh api. Kalau mengukur suhu berarti kita butuh juga termometer. Nah, kita cari termometernya dulu, mana termometernya. Oke, ini termometernya ya, termometer. Kemudian apinya kita nyalakan ya. Nah, tapi sebelum kita nyalakan kita ukur suhunya awal ya. Suhu awal. Ini kita taruh di sini ya, di atasnya kita ukur suhunya. Nah, kalau airnya dirasa kurang, kita tambahi airnya ya. Kita tambahi airnya. Tambahi air merah aja. Nah, biar kelihatan. Nah, begini. Nah, ini kita bisa mengukur suhunya. Ayo, supaya kita tidak capek memegangi termometer, nah, kita bisa menggunakan statif ya. Ini statif ini ya. Nah, kita gantung termometernya di statif biar kita tidak capek memegang ya, memegang. Nah, begini. Dan nanti posisinya tetap stabil gitu ya. Caranya seperti itu, kita menggunakan statif. Ini statifnya seperti itu. Nah. Oke, barulah kalau sudah siap gitu, ini sudah menunjukkan ini suhu air sebelum dipanaskan, kita bisa melihatnya di sini ya. Kalau melihat apa ya, hasil pengukuran itu mata harus lurus ya, harus lurus dengan kenaikan alkohol atau cairan isi termometer harus diluruskan, jadi mendekat ya. Matanya didekatkan dengan ini, dengan posisinya di sini ya. Nah, begitu. Nah, kemudian sudahlah, kalau sudah diukur ini berapa, ini menunjukkan angka 30 ya, 30. Nah, kita harus panaskan airnya, kita buka tutupnya ini spiritus ya, pembakar spiritus, terus kita nyalakan ya. Oke, kita nyalakan. Kita kasih di bawahnya. Nah, sudah terdengar adzan ini. Nah, begitu. Nah, jadi posisinya termometer tetap. Nah, ini bisa diukur suhunya sewaktu-waktu, waktu 1 menit berapa, 3 menit berapa, dan seterusnya. Oke, saya kira gitu. Karena sudah adzan, kita tutup dulu. Terima kasih. Tapi jangan lupa nanti dimatikan apinya ya.
Caranya matikan, diangkat.